Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Ia Marsi, Ikatan Ia Marsi, Ikatan Ahli Manajemen dan Administrasi Rumah Sakit Indonesia yang merupakan kumpulan dari pekerja rumah sakit, baik itu dokter, perawat, atau apapun, dalam suatu himpunan yang menghimpun ahli manajemen dan administrasi rumah sakit di Indonesia ini. Dan siang ini berkolaborasi dengan lembaga administrasi, lembaga survei, salah satu lembaga independen survei dari 6 lembaga survei, lembaga akreditasi rumah sakit yang ada di Indonesia. Saat ini ada 6 lembaga akreditasi rumah sakit Indonesia dan salah satunya adalah LARSI. Dan kita akan bergabung dengan Dr. Aldila Setyanugraha Al-Alfa. Beliau adalah Sekretaris Jenderal LARSI. Ya, mudah-mudahan beliau sudah bergabung siang ini tepat pada pukul 13.00. Dan saya sendiri adalah Sabastin Harahap, salah satu pengurus penggagas dari Yamarsi yang dibentuk pada tahun 2021 yang lalu dan saat ini sudah eksis di berbagai provinsi, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, kemudian DKI Jakarta, Banten, dan beberapa lain di luar Pulau Jawa. Sayangnya Lampung saat ini belum, dan mudah-mudahan kalau bisa kita akan membuat salah satu cabang atau salah satu wilayah kepengurusan di Lampung. Baik, kita coba lihat apa yang baik, kalau ingin bergabung, teman-teman sejawat, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang ingin bergabung dengan Yamarsi syaratnya memang harus S2 di bidang Magister Administrasi Rumah Sakit. Ya. Bisa juga tidak melulu harus MARS, bisa juga MMR, bisa juga S2 di bidang kesehatan lain, tapi konsentrasinya melulu di bidang administrasi rumah sakit. Jadi syaratnya S2 bidang konsentrasi administrasi rumah sakit. Bisa MAS, bisa MMR, bisa MMRS, bisa MKM, tapi konsentrasinya adalah konsentrasi pada peminatan rumah sakit. Dan diharapkan ahli manajemen dan administrasi rumah sakit ini suatu saat nanti akan berkiprah dan membuat terobosan mengadvokasi regulasi di bidang sumber daya manusia di rumah sakit, terutama di bidang administrasi dan manajerial rumah sakit di wilayah Republik Indonesia ini. Baik, mungkin Dr. Aldila Setyanugraha sudah bergabung sebagai Sekretaris Jenderal LARSI, Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Indonesia. Coba saya sapa Dr. Aldila.
Dr. Aldila Setianugraha Al-Arfah. Beliau lahir di Bogor tahun 1985, masih muda ya, dan ya umur-umur manajerial, umur-umur sangat energik sekali dalam mengelola lembaga-lembaga, salah satunya lembaga akreditasi rumah sakit. Mudah-mudahan beliau segera bergabung dengan kita dan kita akan berbincang-bincang salah satu lembaga akreditasi independen yang ada di Republik Indonesia. Kita sudah tahu sejak tahun 2021, akhir 2022, bahwa akreditasi tidak melulu dimonopoli oleh satu lembaga akreditasi. Tapi sekarang sudah muncul 5 lembaga akreditasi lain yang melakukan akreditasi, karena sekian banyaknya rumah sakit di Indonesia ini yang yang ingin melaksanakan kegiatan akreditasi, karena salah satu syarat dari eksisnya suatu rumah sakit baik dengan lembaga pemerintahan dengan BPJS dan dari Kemenkes sendiri juga memang itu adalah suatu syarat regulasi agar kesinambungan rumah sakit dapat terjaga mutu dan keselamatan pasiennya. Salah satunya diukur dengan terselenggaranya tata akreditasi yang baik, dan itu berlangsung reguler dan berkesinambungan setiap 3 tahun. Jadi rumah sakit yang sudah terakreditasi akan melakukan ulang akreditasinya setiap 3 tahun. Dan ada 3.000-an lebih rumah sakit se-Indonesia ini. Sehingga satu lembaga akreditasi rumah sakit tidak mampu, dan memang pada prinsipnya tidak boleh dimonopoli oleh suatu lembaga akreditasi rumah sakit, sehingga dengan regulasi pemerintah melalui Kementerian Kesehatan membuka ruang untuk munculnya beberapa lembaga independen akreditasi rumah sakit, dan salah satunya adalah dari LARSI, Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Indonesia. Dan kita mengundang Dr. Aldila Setianugraha Al-Arfah, salah satu penggawanya dan saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Indonesia yang kita kenal dengan sebutan LARSI. Baik, saya sudah mengundang, tapi mudah-mudahan beliau sudah akan bergabung. Narasumber kita, Dr. Aldila, tadi saya sudah sampaikan lahir di Bogor tahun 1985, sudah menikah, beristrikan Dr. Puput Arum Kristanti. Istri beliau adalah ahli dokter spesialis obstetrik dan ginekologi. Dr. Aldila lahir di Bogor, menamatkan sekolah dasar di Curug, kemudian masuk pondok pesantren. Pondok pesantrennya di Bogor, Al-Ihya Bogor, tempat di mana beliau lahir ya. Mulai dari tahun 1000, saya bacakan sedikit, saya juga nggak ini ya. Beliau sempat sekolah di pondok pesantren Majelis Al-Ihya Bogor dari tahun 1997 sampai 2003. Di saat yang bersamaan juga beliau sekolah setingkat SLTP Insan Kamil Bogor. Beliau lahir di Bogor, besar di Bogor, dan sekolah SMP, SD, dan SMA-nya pun di pondok pesantrennya pun di Bogor, yaitu di Sekolah Menengah Umum Insan Kamil Bogor yang tamat tahun 2003. Tahun 2003 beliau sudah tamat SLTA.
Kalau ada yang ingin menyapa atau bertanya-tanya tentang ya Marsi, mudah-mudahan ini adalah ruang eh, untuk kita berdiskusi dan kita menyambangi salah satu lembaga akreditasi rumah sakit selain dari lembaga yang terdahulu. Dan kita kali ini mengundang dari Larsi. Saya undang kembali Dr. Aldila, mudah-mudahan bisa bergabung. Alhamdulillah. Waduh. Assalamualaikum, Dr. Aldila. Ya, waalaikumsalam warahmatullah, dokter. Kayaknya lagi di kendaraan nih ya. Sehat-sehat ya dok ya? Alhamdulillah sehat-sehat. Mudah-mudahan aktivitas hari-hari ini tidak terganggu, tetap asik-asik jalan-jalan sambil kita bincang-bincang di media Yamarsi, Ikatan Ahli Manajemen dan Administrasi Rumah Sakit Indonesia. Dokter Aldila, tadi saya sudah memperkenalkan dokter lahir di Bogor ya dok ya? Bogor, betul. Lahir sampai SMA di Bogor ya, pondok pesantren Al-Ihya Bogor ya? Ya betul, dokter. Bogor. Dan akhirnya masuk Fakultas Kedokteran di Jakarta. Di Jogja, tamat. Oh di Jogja ya? Ya. Oh iya, maaf. Alhamdulillah. Iya betul. Saya pikir di Jakarta nih, ternyata di Jogja. Ya. Tamat profesi dokter tahun 2010 gitu dok ya? Ya. Ya. Alhamdulillah. Program studi Magister Manajemen Konsentrasi Rumah Sakit tahun 2008 sampai tahun 2010. Jadi pada saat koas ya dok? Bersama juga ngambil sekolah S2. Wow. Ya, pas koas ngambil S2. Biar sekalian dok, hemat waktu. Luar biasa. Makanya konsentrasinya terus dari membina karir sampai saat ini pun selalu di bidang manajemen rumah sakit gitu ya dok ya? Iya dokter. Tapi menariknya saya baca kurikulumnya ini dari bencana ya, kesiapsiagaan bencana ya, setelah tamat jadi dokter ya. Gimana dok? Dari apa? Bencana, kebencanaan, persiapan bencana gitu. Dan bahkan enggak. Itu dulu kebetulan kan kalau di kampus saya itu ada ada bencanaan gitu dok. Kemudian saya kuliah di Muhammadiyah Yogyakarta. Nah Muhammadiyah kan juga memang concern pada kebencanaan tuh. Nah dulu lagi banyak-banyaknya membangun sistem tentang tanggap bencana begitu. Sehingga jadi banyak ikut kegiatan kebencanaan saat itu. Iya. Waktu itu lagi kayaknya lagi Merapi lagi erupsi ya di sekitar tahun-tahun itu ya. Iya dok. Tahun 2000 berapa ya dok ya? Di erupsi bencana di Merapi di Jogja itu. Kalau Merapi Jogja itu 2000 berapa ya? Kalau gempa kan 2006 kalau tidak salah ya. Gempa Jogja yang 2006 ya. Kalau yang Merapi itu 2000 kayaknya 10 ya kalau nggak salah ya dok ya. Tapi dia nggak terlalu ini memang yang sangat signifikan bencananya itu yang bencana gempa ya dok ya. Iya. Saat itu saya masih residen tuh mau dikirim ke sana tapi nggak jadi ya waktu gempa itu. Oh iya dok. Iya. Betul. Tapi kayaknya residensi dok. Saya residen di Jakarta di Bedah UI. Oh baik di UI ya dok ya. Ini saya baca-baca kurikulum vitae-nya menarik ini karena bersinggungan dengan bencana, bukan bersinggungan ya. Serta di awal-awal karir memulai dari kebencanaan ya kayaknya ya. Mudah-mudahan saya nggak salah ya dok. Awal-awal tuh sangat dekat dengan kebencanaan. Dulu awal kerja itu ya kerja ini dok biasalah sambil-sambian gitu ya. Mulai di dokternya mulai dari dokter jaga ya. Ya klinik satelit bencana gitu.
Jadi ya uh, sedikit banyak ada ada bersinggungan dengan kebencanaan juga, tangga bencana. baik, baik, baik. Dokter Aldila, saya panggil Dokter Aldila ya dok, atau ada panggilan akrabnya? Waduh, apa aja dok, bebas. Siap, siap, aman. Kalau pengalaman kerjanya mulai dari dokter jaga, dari dokter penanggung jawab klinik, ini penanggung jawab kliniknya keren, meningkat sampai 900% dari rata-rata sebelum dipegang oleh dokter Aldila ya. Wah ya itu dok. Di daerah Parangtritis, Bantul. Wow, Iya. keren. Itu Baik, nah ini maaf kan kita dok, lagi... diajarin sama kolega gitu tentang memarketingkan diri gitu. Iya, iya, iya. Disuruh ditampilin apa prestasi yang pernah dicapai gitu. Baik, seiring dengan tamatnya S2 Magister Manajemen Rumah Sakitnya ya, tahun 2010 tuh. Jadi langsung keluar dari S2, langsung memanage klinik, dan peningkatan klinik itu langsung pesat 900% bahkan ya. Luar biasa. Iya dok. Makanya saat ini dapat kepercayaan menjadi Sekretaris Jenderal LARSI dok ya. Baik dok, kita dari IAMARSI mengundang dokter pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita bisa berbincang-bincang dengan apa sih perbedaan, apa keunggulan, dan apa hal yang menarik yang ditawarkan kepada pekerja institusi rumah sakit terhadap salah satu lembaga akreditasi rumah sakit yang ada di Indonesia ini. Bu dokter bisa menceritakan sedikit tentang LARSI ini dok? Ya, jadi LARSI dan juga saudara kembar lainnya, ini kan saudara kembar kan? Iya, iya. Lahir kembar siam, kembar berapa ya? Kembar 5 ya, kalau tidak salah. Jadi ini adalah adik-adiknya dari pendahulu kita ya, guru kita juga ya, Kars gitu. Ini memang atas dasar memang semangat transformasi akreditasi yang dibawa oleh Kementerian Kesehatan ya. Jadi kami lahir ya, kemudian dibentuk. Prosesnya itu memang betul-betul dari dari Kementerian Kesehatan melakukan upaya-upaya kami itu untuk memperkuat ya dalam rangka penjaminan mutu di rumah sakit gitu. Nah, kemudian dari situ ya kita dengan kawan-kawan coba menyusun beberapa hal ya, dokumen dan sebagainya, sampai kemudian kita diverifikasi oleh Kementerian Kesehatan. Ada verifikasi dokumen dan ada verifikasi langsung ya, diklarifikasi gitu. Lalu kemudian kita lolos ya, maka lahirlah LARSI gitu. Nah, secara spirit tentu kita ingin membantu pemerintah atau negara ya untuk dapat bisa meningkatkan penjaminan mutu di Indonesia nih dalam bidang rumah sakitan gitu ya. Kalau LARSI itu singkatannya Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Indonesia. Nah, kita pengen memang LARSI ini bisa hadir sebagai sebuah solusi atau jawaban dari kebutuhan rumah sakit untuk dapat menjalankan penjaminan mutunya di rumah sakit. Jadi kurang lebih begitu dok tentang LARSI. Iya. Baik dok, saya sedikit juga bersinggungan sebagai seorang sekjen di LARSI dengan kegiatan yang sedemikian banyak ini. Dokter juga masih jadi dewan pengawas, jadi direktur di 2 rumah sakit, dan aktif juga di kepengurusan Muhammadiyah ya dok ya? Ya, amanah itu sulit ditolak dok, nggak boleh ditolak kalau sudah luar biasa. Gimana dokter membagi waktunya nih dok? Nah ini bagi waktu ini alhamdulillah dengan adanya pandemi jadi membantu nih dok. Ya. Jadi dengan adanya pandemi membantu. Kalau dulu kan kalau sebuah perubahan hanya kita yang membawa saja, itu ekosistem atau environment belum mendukung kan sulit ya. Nah sekarang itu ya kalau
tentang digitalisasi, tentang daring begini itu udah jadi kebutuhan semua orang. Orang semua sudah melakukan hal yang sama, jadinya nggak perlu banyak effort untuk mengajak orang berubah. Orang-orang juga sudah pada berubah juga gitu. Jadi selama ini ya kebanyakan memang via daring. Tapi kalau yang jabatan sebagai direktur sih saat ini sudah satu, Dok, karena secara undang-undang itu tidak boleh lagi. Oh iya untung. Terakhir yang double itu tahun berapa ya? Sebelum yang PMK terbaru tentang rumah sakit itu, Dok. Iya. Betul. Tahun 2014, 2015 sampai 2019, ya, kita 2020. 2018, 2019-an lah kalau nggak salah tuh yang masih double ya, sempat double. Setelah itu sih sekarang saya hanya sebagai tunggal, artinya jadi pemimpin rumah sakitnya, direksinya atau direkturnya itu hanya di satu rumah sakit. Kan. Cuma memang yang dewan pengawas masih ada menjadi dewan pengawas di sebuah rumah sakit di Jawa Tengah, Dok. Baik. Kembali lagi kita ke Larsi nih, Dok. Dari kesibukan itu, dokter juga berarti melakukan kegiatan survei-surveian untuk mengakreditasi rumah sakit juga nggak, Dok? Dengan kegiatan kesibukannya sedemikian ini. Ya kebetulan saya sampai dengan saat ini, sampai dengan hari ini ya belum mensurvei, Dok. Saya belum mensurvei, belum juga melakukan pendampingan ya, karena saya merasa bahwa kalau saya jadi surveyor juga khawatir secara waktu sangat sulit membagi. Sehingga saya jaga kandang, Dok. Saya jaga kandang saja, ngurusin secara kesekretariatan, kesekjenan ya, administratif atau kantor ini. Saya harus jaga betul-betul agar supaya bisa kepegang semua dan Larsi ini bisa berjalan dengan baik ya, Dok ya. Karena ini di masa-masa awal lah. Mungkin nanti kalau sudah established, sudah setahun 2 tahun, sudah bisa mungkin saya bisa lebih dilepas begitu. Mungkin barulah saya bisa ikut bareng-bareng dengan kawan-kawan yang lain mensurvei atau pendampingan begitu, Dok. Mantap, Dok, mantap. Jadi saat ini orang di belakang layar sebagai pemikir lah ya, konseptor lah, Dok ya, kira-kira lah ya. Ya, bismillah lah dengan beberapa kawan-kawan juga dibantu. Dengan pengalaman bagaimana memanage rumah sakit, mulai dari klinik sampai rumah sakit, bahkan saya juga sempat membaca sebagai memulai persiapan dini salah satu rumah sakit di mana ini, Dok nih? Di Kendal ya atau di? Saya mengawal dari nol itu ada di 2 daerah, Dok, di Jawa Tengah, di Pati dan di Demak, Dok. Oh ya, di Pati dan di Demak. Iya, di Pati dan Demak. Sehingga matang banget lah, Dok ya, tentang rumah sakit ini mulai dari nol sampai. Ya, semoga lah, Dok. Semoga lah itu jadi bisa bermanfaat, Dok. Baik. Nah, makanya sehingga itu dengan kematangan berorganisasi diminta diberikan amanat menjadi sekretaris jenderal di Larsi, Dok ya. Ya, Dok. Bismillah, semoga bisa mengembangkan amanah dengan baik. Amin. Nah, kalau dibandingkan dengan 6 lembaga akreditasi rumah sakit yang lain, ya tentu nggak sebanding dengan yang kakak tua tadi dengan 5 adik kembarnya ini, Dok ya. Ya. Ada nggak ada perbedaan yang paling menonjol yang istilahnya jadi trademark atau unggulan dibandingkan dengan 4 saudara kembar yang lain nih, Dok? Ya, kalau sejak awal, Dok, kami itu mengusung semangat akreditasi ini dengan semangat humanisme ya, Dok ya. Jadi kami dari awal betul-betul ingin bahwa akreditasi itu adalah betul-betul sebagai sebuah proses yang dilalui dengan bahagia ya, dengan gembira ya, tidak dengan rasa takut, tidak dengan rasa seperti dinilai oleh guru dan sebagainya begitu ya. Sehingga kami betul-betul mengedepankan humanisme, kesetaraan, Dok ya. Itu yang kita tonjolkan atau kita kedepankan. Bahkan sampai dengan kepada survei kami pun kami menanamkan hal itu. Dan itu sangat penting agar kemudian rumah sakit juga
terbangun ya semangat untuk berakreditasi, menjaga mutu dan safety-nya itu bukan karena keterpaksaan, tapi lebih karena kemauan. Jadi semangat-semangat merangkul dari para surveyor kami itu kami kedepankan. Itu yang utama yang kami usung. Yang kedua, kami ada tuh di divisi kami yang paling mungkin berbeda dari yang lain adalah selain kami menjadi lembaga akreditasi yang juga mendorong untuk terwujudnya sebuah mutu yang baik dan safety yang juga terwujud, kami juga fokus kepada sustainabilitas rumah sakit, Dok. Artinya keberlangsungan rumah sakit kita perlu perhatikan. Oleh karenanya kami mengusung efektif, efisien ya, agar rumah sakit juga tidak keluar biaya terlalu banyak ya. Memang banyak faktor wujudnya, antara lain misalkan surveyor kami itu memang kami usahakan bisa seluas mungkin, artinya dari ujung barat Sumatera sampai dengan ujung Papua itu kami juga ada surveyor agar kemudian secara ongkos ya transportasi buat rumah sakit juga tidak terlalu memberatkan begitu. Kemudian secara kualitas atau kapabilitas dari surveyor kami memang menambahkan keilmuan-keilmuan, tidak hanya keilmuan dari sisi standar akreditasi atau elemen penilaian dan sebagainya yang kami bekali kepada teman-teman surveyor di LRC, tetapi juga keilmuan tentang manajemen bisnis, gitu dok. Sehingga misalkan sebagai contoh konkretnya begitu dalam aplikasi survei akreditasi, diskusi-diskusi surveyor kami dengan dengan pemilik rumah sakit ataupun dengan pimpinan rumah sakit tidak hanya sekedar misalkan PMKP gitu ya atau mutu saja begitu, tapi juga bagaimana bertanya tentang apa prioritas rumah sakit gitu ya. Apakah prioritas rumah sakit ini sudah bisa menghasilkan efisiensi begitu? Apakah sudah bisa menghasilkan efektivitas gitu ya? Karena memang surveyor kami bekali hal-hal itu ya, mengerti tentang manajemen bisnis. Gitu. Itu kurang lebih dok, yang kami konsenkan. Jadi satu memang secara nilai dalam survei ya atau pendampingan. Lalu kemudian juga spirit tadi, menjaga sustainabilitas rumah sakit. Jadi kalau ditanya kepada surveyor kami ya, misalnya kurang lebih beginilah, Pak, kira-kira rumah sakit kami sehat tidak ya? Omsetnya sekian, karyawannya sekian. Nah itu apa? Secara kasaran surveyor kami bisa kemudian merespon gitu ya. Wah, kalau segitu kebanyakan tuh karyawan gitu ya. Kalau segitu bisa boros. Yeah. Nah ini hal-hal yang memang kami inginkan, bahwa surveyor itu bisa memiliki kemampuan pada bidang tidak hanya mutu dan safety, tapi juga memikirkan keberlangsungan rumah sakit. Salah satunya pada sisi efisiensi dan efektivitas rumah sakit. Begitu dok. Baik. Jadi kalau saya bisa menyimpulkan yang dokter sampaikan ini, akreditasi tetap jalan, tapi kesinambungan, sustainabilitas dari rumah sakit itu juga harus dipertahankan ya. Karena tidak semua rumah sakit juga kan padat bermodal yang ya besar lah ya dibilang ya. Betul. Karena ada juga rumah sakit yang mulai dari awal kecil-kecil mempertahankan diri, persaingan semakin ketat dan sebagainya. Jadi keunggulannya surveyornya ramah, menyatu, mencoba melihat dari sudut pandang kesinambungan rumah sakit, bagaimana mempertahankannya. Tapi regulasi terutama tentang akreditasi menjadi pokok utama juga yang tidak yang harus bahkan ya sebagai titik fokus, mutu juga harus terjaga dan keselamatan pasien sebagai tujuannya. Luar biasa. Betul. Dok. Betul dokter. Tapi dokter bilang tadi sudah ada dari Aceh sampai Papua ya dok ya. Iya. Terus ada hubungannya tadi dengan menurunkan atau bagaimana efektif dan efisien. Itu maksudnya gimana dok? Apakah LRC ada di seluruh Indonesia ini surveyornya gitu? Mungkin kami bisa dapat penjelasan sehingga betul dok. Jadi kan salah satu variabel biaya dalam akreditasi selain dari biaya akreditasinya yang sudah ditetapkan dalam peraturan Menteri Kesehatan ya dok ya. Artinya tarif untuk surveinya sudah baku lah begitu. Tapi kan di luar itu ada ini dok, ada ongkos transport buat surveyor ya. Sehingga kalau kemudian surveyor bisa jaraknya dekat gitu,
itu akan sangat meringankan lah beban, ya. Beban dari rumah sakit. Ya. Tentu misalkan kalau sebuah rumah sakit di Sulawesi begitu ya, kemudian surveyornya itu semua dari Jakarta atau dari Sumatera begitu kan, atau dari Jawa yang lainnya, itu tentu akan sangat berat lah begitu. Tetapi kalau kemudian kita punya surveyor dari Makassar ya, atau mungkin dari kota sekitarnya di sekitar rumah sakit yang akan disurvei, itu tentu akan lebih membantu. Namun demikian, kami pun tetap menjaga independensi. Jadi artinya kami pun juga tidak serta-merta kemudian hanya dekat saja begitu, tetapi juga kami mensortir atau memfilter apakah yang dekat secara geografis ini punya hubungan atau punya kedekatan secara personal atau historis kepada rumah sakit yang ada di survei. Bila ada, ya tentu kami akan ganti dok. Sebelum survei pun semua surveyor kami juga ada semacam hal-hal yang ditanyakan untuk kemudian mereka bisa menilai gitu ya. Kalau ini ada potensi konflik of interest, mereka akan meletakkan atau menolak gitu perintah atau mungkin instruksi untuk survei gitu. Baik, dok. Itu tadi yang saya ingin gali lagi lebih dalam, karena umumnya kan kalau satu daerah itu surveyornya dari situ, yang diakreditasi dari situ kan ada agak mumpuni, apa bahasanya ya, agak konflik of interest-nya kan agak itu. Tapi ini tetap terjaga ya dok, baik dari internal maupun eksternalnya ya. Dan Larsi punya database tentang hal itu, bahwa surveyor ini punya hubungan dengan rumah sakit ini, atau rumah sakit ini berhubungan dengan surveyor ini, itu terjaga sehingga tidak konflik of interest ya dok. Iya. Kami pertama memang data dasarnya dari CV masing-masing surveyor ya dok ya. Yang kedua, dari CV itu kita bisa tahu background-nya yang bersangkutan lah begitu ya, secara historis. Kemudian yang ketiga, setelah dia menjadi surveyor kami dan akan menjalankan tugas, itu ada semacam pernyataan gitu ya, bahwa tidak terlibat dan sebagainya. Jadi kan bisa jadi kita sudah mengetahui background seorang sedalam apapun begitu, barangkali ada sisi hidupnya yang kita tidak tahu juga. Gitu. Nah maka memang di situ kita mengedepankan kejujuran yang bersangkutan. Gitu. Ketika yang bersangkutan memang merasa di rumah sakit itu ada temannya gitu ya, atau mungkin ada orang yang bisa membuat dia mempengaruhi hasilnya dia, keputusan dia, maka dia akan menolak atau tidak menerima tugas tersebut begitu. Karena nanti yang akan repot adalah dirinya ya, karena menjanjikan juga tidak bisa menjanjikan hasil. Karena kenapa tidak bisa menjanjikan hasil? Soalnya nanti hasil dari survei penilaian itu akan di cross check oleh konselor. Jadi kami ada board of konselor ya, yang memang secara pengalaman sudah cukup mumpuni, yang bisa mengidentifikasi kejanggalan-kejanggalan hasil penilaian. Kan di akreditasi itu antar bab bisa saling berhubungan lah begitu ya. Kan akan nampak kejanggalan kalau kemudian di bab yang satu kok nilainya bagus, di bab lainnya tidak. Contoh misalkan, di TKRS dengan KPS, itu sangat sekali banyak hubungannya itu. Tapi kalau KPS-nya bagus, di bagian misalkan tentang rekrutmen pegawai, tapi di TKRS-nya dia kok tidak bagus, itu nanti akan timbul pertanyaan. Gitu. Jadi sehingga si surveyor juga perlu berpikir panjang bahwa ketika dia mungkin ada potensi konflik of interest, dia bisa menunjukkan sesuatu kepada temannya di rumah sakit itu, ternyata nanti akan akan ada potensi dibatalkan oleh board of consulor sesuai dengan hasil yang dikaji oleh board of consulor itu. Jadi memang sedemikian dok yang kita coba siapkan lah begitu untuk menjamin hasil yang independen. Baik dok. Wah, luar biasa sekali nih. Kalau bisa saya menyimpulkan dengan yang singkat, dengan pemahaman yang lebih mudah dicerna mungkin ya. Maksudnya surveyornya dekat dalam satu daerah, biayanya murah. Dulu kan orang berpikir akreditasi itu sesuatu yang wow, ngejelimet, angker, serem ya kan. Tadi dokter
mengungkapkan sisi humanisnya, keramah tamahannya. Jadi dua hal sudah terpadu, dekat, ramah. Tapi satu lagi ada yang mengganjal nih. Bagaimana kalau dekat lalu punya kepentingan, tapi dokter sudah dijaga integrasinya ya dengan surveyornya ya, bahwa kalau ada konflik interest ditelusuri dari CV-nya, dari database-nya, bahkan dari surveinya sendiri pun dibuat semacam fakta integritas tentang menghindari konflik of interest. Gitu kira-kira ya, Dok ya? Ya. Sehingga LARSI ini betul-betul memang dekat dengan penyelenggara rumah sakit, orangnya terintegrasi, ya. Kemudian tidak menakutkan lagi, humanis, dan mempertahankan kesinambungan rumah sakit di masa depan ya, Dok ya. Luar biasa sekali lah sih. Mudah-mudahan banyak dari 3.000-an rumah sakit di Indonesia ini mudah-mudahan bisa memilih salah satu alternatif bahwa lembaga investasi rumah sakit terbaik yang penuh kesederhanaan adalah LARSI yang berpikir secara menyeluruh dan holistik, Dok ya. Itu kalau dari konsepnya secara helikopter view, Dok. Nah, kalau kita mengupas lagi nih, Dok, dari dalam. Di LARSI itu punya ini nggak, Dok? Instrumen akreditasi, meskipun ya kita tahu pasti ada instrumen dari regulator. Mungkin ada instrumen-instrumen yang membuat beberapa rumah sakit tertarik atau menarik untuk menggunakan atau berkolaborasi dengan LARSI. Dok, ya. Kita bisa jelaskan hal itu, Dok? Ya, baik. LARSI memproduksi atau menghasilkan tidak hanya 1-2 dokumen, Dok, tidak hanya 1-2 produk ya, pada bidang akreditasi ini. Instrumen pasti kami punya, ya. Lalu apa kelebihannya instrumennya LARSI? Instrumen LARSI itu di setiap bab ada ditambahkan di situ adalah titik fokusnya. Jadi titik beratnya apa nih di EP ini? Artinya apa yang perlu diperhatikan gitu ya. Karena seringkali kita baca secara menyeluruh begitu, kita seringkali belum begitu menangkap apa yang dimaksudkan di sini. Begitu. Nah, itu LARSI memberikan tambahan keterangan dari penjelasan instrumen yang cukup sebetulnya sudah jelas, begitu ya. Tapi ada beberapa bagian yang memang perlu ada penekanan. Nah, LARSI menambahkan poin itu. Ya. Sehingga dari surveyor bacanya dokumen yang sama, rumah sakit bacanya dokumen yang sama, sehingga nanti mudah diharapkan match apa yang disiapkan oleh rumah sakit dengan apa yang nanti diminta oleh surveyor. Jadi itu instrumen yang kami buat, bedanya di situ. Ada titik beratnya dari sebuah tanda atau sebuah EP. Selain instrumen yang kami juga siapkan adalah panduan telusur. Panduan telusur ini kami untuk rumah sakit membuatkannya begini. Misalkan itu pendekatan unit. Jadi kalau EP standar pendekatannya kan bab gitu ya. Nah, telusur ini pendekatannya unit, panduan telusur ini. Contoh misalkan unit IGD. Di situ kami menuliskan di IGD ini EP-EP apa saja yang akan ada di sini. Misalkan dari mulai EP AKP, PP gitu ya, sampai dengan kepada EP TKRS, SKP begitu, mana yang ada di situ saja. Ya, mana saja yang ada di situ, yang ada di IGD gitu. Sehingga dengan demikian ini terjadilah matriks yang sinkron antara bab ya, Pokja di rumah sakit biasa dibuat begitu kan, dengan unit kerja gitu. Seringkali begini nanti kan, Pokja buat semua regulasi, ternyata pas ditelusur SPO-nya, dokumennya di unit nggak ada gitu. Ini sering terjadi nih. Nah, supaya tidak terjadi, maka kemudian teman-teman rumah sakit bisa mengacu kepada pedoman ya, semacam pedoman yang kami buat gitu ya, untuk telusur unit gitu. Itu juga bisa dipakai oleh surveyor. Jadi surveyor juga akan terbantu untuk kemudian dia bisa secara jadi pengingat buat surveyor kalau saya ke IGD yang akan saya cek apa saja. Jadi ini manfaatnya langsung double impact ya, baik itu kepada surveyor maupun kepada rumah sakit. Dan juga dokumen-dokumen lainnya sampai dengan kepada kami juga ingin mengedukasi rumah sakit jangan sampai hanya berpikir pragmatis, Dok. Berpikir pragmatis itu begini. Wah, akreditasi asal sekedar lulus gitu. Yang penting lulus nih.
bintangnya bintang 3 aja deh, kan sekarang minimal bintang 3 gitu ya. Yang penting bisa kerjasama dengan BPJS gitu ya. Atau berpikir pragmatis begini, wah ini gengsi nih, pokoknya bagaimana caranya kudu bintang 5 nih. Walaupun harus keluar uang 5 miliar misalnya buat renov sana sini gitu ya. Nah, kami buat sebuah tulisan juga yang judulnya adalah apa itu namanya roadmap ya, perjalanan mutu ya. Jadi mutu itu sebuah journey gitu, sebuah perjalanan. Mari kita nikmati untuk kemudian jangan dijadikan sebuah tujuan. Di situ kami mencoba apa ya, mengilustrasikan, mengidentifikasikan kalau memang kondisinya misalkan ABCD itu adalah kondisinya memang berat, rumah sakitnya baru, rumah sakitnya kecil, SDM-nya terbatas, tidak usahlah memaksakan diri untuk bintang 5 gitu. Karena pasti akan berat sekali itu. Effortnya tinggi sekali. Jangan sampai nanti bisa bintang 5 sih, habis itu utangnya numpuk, rumah sakitnya malah nggak establis gitu. Jadi itu yang kami buatkan, itu pentahapan. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk yang rumah sakit kecil-kecil begitu? Maka misalkan memprioritaskan adalah paling tidak SKP-nya begitu ya. Kemudian apa namanya, kalau sekarang ini lagi gencar dari pemerintah proknas, berarti mungkin proknasnya dan seterusnya, agar kemudian dia bisa secara bertahap gitu meraih sebuah kata bermutu gitu ya. Itu bintang 3 dulu ya, it's okay, nggak ada masalah gitu. Lalu kemudian nanti yang penting adalah sustain, dijaga apa keberlangsungannya dalam hal penjaminan mutu dan safety-nya ya, tidak berhenti sampai dengan bintang 3 saja. Nanti 4 tahun lagi maju jadi bintang 4 dan seterusnya begitu. Itu semacam journey, tips dan trik yang juga kami bantu kepada rumah sakit, kami jelaskan agar mereka bisa berpikir secara apa ya, menyeluruh gitu, tidak hanya pragmatisme semata. Jadi itu yang kami siapkan dok, dan ada beberapa banyak juga dokumen lain yang jurnal-jurnal yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tetapi itu kami siapkan semata-mata untuk kemudian apa ya, kemaslahatan rumah sakit dalam hal mutu dan safety serta keberlangsungannya. Begitu dok. Baik dok. Jadi ada dua pokok yang saya tangkap nih, ada dokumen, ada pedoman, ada panduan, baik panduan kepada surveyornya, ya toh, surveyor. Kemudian ada juga pedoman atau panduan rumah sakit yang pendampingan ya dok ya. Jadi itu satu arah yang berjalan bersamaan sehingga saling mengikat ya, seperti rel kereta api gitu ya dok ya. Sama-sama punya pedoman yang arahnya sama ya. Betul dok. Nah, jadi itu juga sehingga nggak muluk-muluk amat juga targetnya, tapi kesinambungannya terus sehingga sesuaikan dengan kemampuan pada akreditasi saat ini, lalu meningkat pada akreditasi yang akan datang, dan seterusnya begitu ya kira-kira dok ya. Ya. Nah kalau misalnya kita gali lebih dalam lagi nih dok nih, untuk lulus akreditasi seperti yang diharapkan minimal bintang 3, syukur-syukur sampai bintang 5 ya dok ya. Itu penilaiannya sesuai dengan pedoman yang pada saat pendampingan atau ada variasi-variasi lain yang memang perlu diperhitungkan, terutama pada pokok-pokok mutu ya dan keselamatan pasien itu sendiri, meskipun ada di sana regulasi sampai kepada SPO atau SOP gitu. Bagaimana pendapat dokter tentang hal itu? Ya kalau secara standar kelulusan dok, itu sudah diatur di Permenkes ya, yang diperkuat dengan edaran dirjen terbaru bahwa yang proknas itu harus 100% ya. Jadi kalau bintang 5 semua bab minimal 80%, kemudian bintang berapa, bintang 4 itu ada 2 bab yang boleh ya dan seterusnya begitu dok. Nah itu secara baku sudah standar. Memang yang perlu diperhatikan oleh teman-teman di rumah sakit adalah memang nomor 1, upayakan dokumen regulasinya lengkap dulu. Karena lumayan tuh dok, kalau dokumennya lengkap itu paling tidak bisa dapat poin itu, kalau lengkap dan bagus itu at least bisa 60% tuh dok. Ya 50-60% itu udah di tangan lah ya, kalau dokumennya lengkap. Artinya sisanya 20%-nya itu, sekitar 20% itu adalah diimplementasi. Jadi kalau kemudian teman-teman itu bisa melengkapi, dan itu kan gampang ya, sudah ada EP standarnya, apa yang diminta itu sudah jelas, instrumen juga sudah ada, tinggal kita mewujudkan saja seperti apa yang diminta begitu. Kalau sudah lengkap, insya Allah nanti akan lebih memudahkan. Kemudian juga kalau di LARSI ada namanya LARSI, Sistem Informasi LARSI begitu. Di situ kalau kita input ya sudah ada dashboardnya ya, sudah apakah 80%, apa berapa persen begitu ya. Termasuk juga
bukti implementasi. Jadi kan ada juga implementasi, tapi dia lebih banyak berupa dokumen ya, dokumentasi foto atau mungkin bukti rapat dan sebagainya. Itu selama itu bisa dilengkapi, sebetulnya rumah sakit bisa melakukan self assessment. Tapi tadi tips dari kami, dokumen regulasi kalau semua dilengkapi itu sudah 60% di tangan. Ya, lalu kemudian nanti tinggal telusur, tinggal di cross check di lapangan, di wawancara, itu kemudian menambah bobot menjadi total 80%. Jadi sebetulnya kalau secara overall ya mencapai bintang 5 paripurna itu sangat bisa direncanakan dan sangat bisa digenggam lah begitu. Tinggal memang kami juga tadi yang saya bilang ada semacam panduan buat journey perjalanan menuju sebuah kata bermutu ya. Itu memang ada rumah sakit yang memang secara lahan terbatas, secara infrastruktur terbatas ya. Mungkin dia untuk mewujudkan sebuah klinik TB dot saja susah gitu ya. Ya maka memang mungkin regulasinya ada, tapi secara implementasi dia kurang gitu. Jadi mungkin dia belum akan dapat bintang 5 gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu nggak usah terlalu dipusingkan gitu ya. Jangan cuma sekedar pragmatis mengejar bintang 5, lalu kemudian istilahnya dalam tanda kutip menghalalkan segala cara, hal-hal yang kemudian dapat mengancam keberlangsungan rumah sakit. Ya, itu nanti berbahaya buat rumah sakitnya sendiri. Jadi kalau secara sederhananya, kalau secara ketentuan kelulusan itu sudah diatur, mungkin tips dari kami itu adalah lengkapi saja regulasinya. Di situ tuh 60% lah paling tidak sudah di tangan. Sisanya nanti tinggal ditelusur, ya observasi, wawancara, dan simulasi di lapangan oleh surveyor. Begitu dok. Baik dok. Makin dalam nih pertanyaan kita ini dok. Kalau misalnya selama ini Larsi lebih banyak mengakreditasi rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta dok? Kami mayoritas swasta dok. Mayoritas swasta. Ya. Ada sebagian kecil rumah sakit pemerintah dan TNI Polri. Oke. Apa memang nggak tertarik mengopiok-opiok rumah sakit pemerintah atau gimana nih? Atau memang terlalu mandiri kami secara spirit ya, visi dan konsep sih tidak membedakan dok, tidak membedakan. Namun kan tentu rumah sakit juga memiliki preferensi tersendiri ya. Kalau RSUD itu memang banyak oleh kawan-kawan kita yang lain ya, ada 2 kawan kita yang memang banyak tuh RSUD ke sana. Ya, tentu punya preferensi masing-masing lah saya rasa. Karena kan LIPA ini kan juga didirikan oleh orang-orang Indonesia sendiri juga ya dok ya. Dan kalau kita mau kerucutkan lagi, tidak hanya sekedar orang Indonesia, pasti juga orang-orang rumah sakit juga kan dok ya. Artinya ya jejaring sesama kita, pertemanan, kolega dan sebagainya tentu punya preferensi lah begitu ya. Jadi memang tantangan independensi ini tantangan semua LIPA loh dok ya. Artinya misalkan independen 100% total sih bayangan saya mungkin akan sulit ya. Artinya begini, independensi total itu misalkan beginilah. Kita di Indonesia survei oleh DCI misalkan gitu ya. Udah beda negara, surveyornya sama sekali nggak ada yang kena, bukan dari latar belakang orang rumah sakit di Indonesia dan sebagainya gitu. Itu kalau sampai sedemikian rupa kayaknya nggak mungkin lah ya, karena kita orang-orang di rumah sakitan ya sejauh-jauhnya kita bisa carilah, bisa saling kenal juga begitu, karena kan memang ya itu bagian dari kelebihan Indonesia yang sangat rukun gitu ya, persaudaraan dan keakraban begitulah. Jadi humanista tadi itu ya. Ya, kembali lagi ke masalah tadi, kalau memang rumah sakit memang punya preferensi, dan kami memang secara faktual, realitanya sekarang memang banyak di swasta, dok. Baik. Apa mungkin karena saya berpikir tadi karena takut mengolah lahan rumah sakit pemerintah, karena regulasinya yang kalau rumah sakit swasta kan lebih simpel karena memang tarik garis lurus. Kalau di rumah sakit pemerintah ini kan ada Kemen, ada Pemda, ada pemerintah pusat. Sebetulnya rumah sakit pemerintah itu lebih mudah dipahami dok, karena dia lebih lazim, lebih mudah diidentifikasi ya. Artinya lebih
lebih mudah dipahami sebetulnya kalau hierarkinya pemerintah ya. Kalau rumah sakit swasta itu kadangkala merunut kepemilikannya juga butuh pemikiran sendiri tuh. Tapi kalau kayak RSUD ini milik siapa? Miliknya Pemkab ya. Ya jelas sudah berarti Pemkab, ya dewan pengawasnya berarti seputar itu, pemiliknya berarti Pemkab direpresentasi oleh seorang bupati begitu ya. Kalau dia milik provinsi ya berarti dia RSUD provinsi, berarti kebayang siapa dewasnya, siapa pemiliknya gitu. Begitu pula yang vertikal gitu ya. Itu sebetulnya lebih mudah teridentifikasi. Ini lebih kepada memang preferensi pilihan dari rumah sakit memilih di Palipa gitu dok. Baik. Iya, saya bekerja juga di salah satu di rumah sakit pemerintah. Jadi memang kadang-kadang kemarin baru saya sedikit curhat nih dok nih. Iya dok. Maksudnya minta pencerahan gitu kan. Karena instrumen regulasi baik dari tentunya dari Kementerian Kesehatan pun ada, kemudian ada di injection oleh instrumen regulasi dari pemerintah daerah. Kadang-kadang rumah sakit sebagai unit pelaksana menyikapi itu bingung tuh. Maksudnya yang mana yang mau kita ikuti nih? Misalnya ada cara pandang yang berbeda terhadap bahan yang sama, tapi cara pandang regulasi yang berbeda. Nah, rumah sakit kan jadi ikut yang mana nih? Ikut Kemenkes atau ikut Pemda nih? Contohnya nih, contoh spesifiknya dok, mudah-mudahan ada pencerahan ya. Misalnya tata kelola rumah sakit nih dok nih, tata regulasi, cara membuat regulasi, bagaimana menyusun pedoman sehingga tata kelola rumah sakit itu seragam mulai dari level hulu sampai hilirnya di unit pelaksana di tiap-tiap unit. Nah, ada pedoman dari Kemenkes, ada dari pemerintah daerah setempat gitu. Nah, pada konteks ini, gimana menurut pandangan dokter terhadap rumah sakit untuk menyikapi hal yang seperti itu? Ya ini saya mencoba menyampaikan ya dok ya, dari atas apa yang saya ketahui dan juga rumah sakit pemerintah yang pernah kami survei ya. Jadi kalau itu sebuah regulasi, mungkin ibaratnya saya itu regulasi yang esensial. Esensial itu artinya berdampak kepada mutu ya dan safety begitu dok ya di rumah sakit atau tata kelola. Itu kita mengacu kepada yang tertinggi. Jadi kalau misalkan ada Permenkes, ada Perpres gitu ya, atau ada peraturan pemerintah, maka kemudian Permenkesnya kalah gitu, menang Perpresnya. Atau Perpres ada kemudian undang-undang ya, maka yang menang undang-undang gitu ya. Jadi yang itu kategori di hukum itu yang lebih tinggi menang gitu ya. Atau kalau ada yang lebih spesifik menang dibanding yang general gitu. Itu dok yang baku yang esensial. Nah, jadi artinya kalau misalnya Kementerian Kesehatan dengan Gubernur gimana dok? Lebih tinggi. Misalnya saya bandingkan regulasi yang dibuat Kemenkes dan regulasi yang dibuat Gubernur. Ini saya mau masuk yang regulasi yang kedua. Jadi yang tadi saya bilang yang itu adalah yang tadi tuh yang safety, ya yang mutu, misalkan peraturan tentang pencegahan dan pengendalian infeksi gitu ya dok ya. Atau peraturan tentang penanggulangan infeksi airborne gitu ya dok ya. Itu yang saya bilang esensial atau kemudian berdampak kepada safety dan mutu gitu ya. Nah, ada kemungkinan ya, ini memang sejauh yang saya tahu ya, variasi yang kemudian mungkin potensi berbeda itu lebih kepada yang sifatnya tata kelola, yang tidak esensial pada sisi safety dan mutu gitu dok. Nah, kalau pada sisi itu, mana yang rumah sakit ambil dok, selama memang dijadikan referensi oleh rumah sakit dan diputuskan itu mau dipakai, ya itu silakan rumah sakit. Jadi kami tidak kemudian punya kewenangan intervensi. Tapi kalau yang tadi itu esensial, misalkan pengelolaan pengelolaan PPI ya, pengelolaan standar mutu dan sebagainya, tentu kita ambil tadi yang paling tinggi ya. Apakah Permenkes atau Perpres gitu ya. Misalkan peraturan tentang rumah sakit, ini yang esensial.
bahwa rumah sakit itu harus punya misalkan intensive care 10%, gitu ya. Nah, andai misalkan ada bupati atau gubernur menentukan bahwa boleh 5%, maka kami akan pakai yang Permenkes, yang 10%, karena lebih tinggi dia, gitu ya. Dan kebetulan juga standar yang ditetapkan oleh peraturannya bupati ataupun gubernurnya lebih rendah, gitu ya, Dok ya. Kalau kita memang mengambil yang lebih tinggi lah. Jadi begitu, Dok. Tapi kalau pada sisi tata kelola, tata hubungan, dewan pengawas dan sebagainya, ya kami serahkan ke rumah sakit pakai yang mana gitu. Mana yang dituangkan di HBL, mana yang dituangkan di SK-nya yang dipakai rumah sakit, itu yang kita akan jadikan rujukan gitu, Dok. Baik. Jadi yang kalau jadi kalau misalnya kepentingan jamak, kepentingan orang banyak yang tidak esensial, ya bisalah kita menyesuaikan. Tapi pada suatu ketika di mana itu spesifik, meskipun di sana ada otoritas rumah sakit sebagai pelakunya, pelaksana dalam konteks pelaksana penjabaran regulasi itu, kita harus mengikut yang lebih tinggi gitu maksudnya ya, Dok. Dan lebih tinggi dan spesifik ya. Jadi dua kata kunci itu yang kita tangkap ya. Regulasinya tertinggi, unitnya spesifik, nah itulah pedomannya. Dan esensial ya, Dok ya, esensial ya. Esensial. Jadi ya. Jadi itu juga yang pedoman baku regulasi, bukan regulasi ya. Itu pedoman baku sebagai surveyor dalam mengakreditasi rumah sakit LARSI, Dok ya. Dan itu juga menjadi pedoman dari pendampingan oleh LARSI terhadap rumah sakit yang ingin diakreditasi. Luar biasa, mantap. Jadi seimbang ya, Dok ya. Jadi nggak begitu terlalu banyak cincong, nggak begitu banyak debat-debat yang ya kadang-kadang kan perdebatan memang menumbuhkan alternatif baru sehingga lebih tajam dan lebih efisien. Tapi kembali kepada regulasinya tinggi, unitnya spesifik, itu yang kita pegang ya, Dok ya. Iya, Dok. Iya. Jadi mudah-mudahan itu kalau itu sudah terpegang semua ya tertangkap lah apa yang dokter maksud tadi, humanis, sustainable, berkesinambungan, sehingga memang grafiknya itu diharapkan terus naik sehingga capaian rumah sakit juga terpenuhi, LARSI juga bisa mendampingi dengan ramah ya, dengan kesederhanaannya dan bisa diterima seluruh lapisan dan seluruh Indonesia gitu, Dok ya. Iya, Dok. Baik, Dok. Sekarang kita agak bicara tentang SDM dari LARSI nih, Dok nih. Ya. Sampai sejauh ini sudah berapa, Dok, surveyor yang sudah bergabung atau sudah dididik atau sudah mengikuti pelatihan LARSI seluruh Indonesia ini, Dok? Ya. Kalau total surveyor kami ada mengidentifikasikan surveyor internal dan surveyor akreditasi gitu ya. Surveyor internal ini adalah calon surveyor akreditasi. Itu sudah ada 500, Dok, 540 sekian begitu. Yang sudah bersertifikat, dapat sertifikat dari Kemenkes dengan pelatihan yang diselenggarakan Kemenkes, itu sudah 210 orang lah, kurang lebih sekitar 200-an orang yang sudah kita latih selama ini ya. Itu udah kurang lebih yang sudah tersebar di berbagai daerah. Memang mayoritas terbanyak di Pulau Jawa ya, Dok ya. Sebagaimana karakteristik kita ya memang banyak di Jawa. Dok, masih buka nggak, Dok, beberapa teman-teman yang lain untuk menjadi surveyor bergabung di LARSI, Dok? Karena ini erat kaitannya. Kita kan dari YAMARSI nih, ada beberapa anggota mungkin yang berminat karena memang konsentrasi kami juga di bidang administrasi dan manajemen rumah sakit. Jika salah satu di antara kami ingin bergabung, apa masih terbuka untuk itu, Dok? Masih, Dok. Bisa kunjungi website kami di www.larsi.id, Dok. Nah, sebaliknya juga begitu, Dok. Anggota-anggota LARSI yang sudah jadi surveyor atau akan bergabung dengan itu, boleh, Dok, berkolaborasi dengan YAMARSI sehingga benar-benar pembenahan sumber daya manusia kita di bidang kesehatan, manajerial dan administrasinya makin sempurna lah, makin terintegrasi dengan baik gitu. Menarik sih, Dok, ini
nanti mungkin saya daftar jadi anggota IMRT ya. Oh siap dok, siap, kita terima dengan senang hati. Nanti Dan saat ini kawan-kawan yang lain yang sudah punya gelar manajemen rumah sakit ya, atau ilmuwan di bidang manajemen rumah sakit, kita infokan juga bisa mendaftar ke IMRT ya dok. iya dok, sehingga kita bisa berkolaborasi. Memang akhir dari cerita kita ini adalah mutu dan keselamatan pasien yang kita titik fokuskan. Memang senang sekali kalau kita sering berbincang-bincang, berkolaborasi seperti ini dari praktisi ya, dari praktisi sekaligus juga syukur-syukur nanti kita juga bisa mengundang regulator sehingga kita bisa duduk bareng memikirkan hal itu agar capaian yang kita harapkan pembangunan kesehatan ini bisa tercapai. Dok, kami senang sekali bergaul mengundang dokter nih di kesempatan siang hari ini. Luar senang sekali. Biasa sukses selalu buat Larsi. Siap. Kemarin juga kami sudah sempat bercakap-cakap, tapi di belakang layar mengundang ketum Ibu Dr. Umi Sarkia. Iya. Dan ya memang luar biasa Larsi buat paling tidak memulai bagaimana membangun rumah sakit yang baik, mendampingkan rumah sakit yang sustainable-nya terukur, sehingga capaian 5 tahun, 10 tahun yang akan datang juga bisa tercapai seperti yang diharapkan. Amin. Baik dok. Jangan lupa dok, diundang anggota Larsi untuk bergabung di Yamarsi sama-sama. Ujungnya visi juga sih, Yamarsi, Larsi. Ya, insya Allah. Nanti kita bisa ketemuan sama Yamarsi Jakarta atau Yamarsi Pusat ya. Bisa ngobrol lebih lanjut. Baik. Kaitan dengan mengoptimalkan kolaborasi yang bisa kita lakukan di ke depan. Siap. Insya Allah semata-mata untuk kebaikan inilah, kebaikan bersama ya, rumah sakit kita. Baik dok, kalau gitu dok. Sudah 1 jam kita berbincang-bincang dok. Ada sesuatu pesan yang ingin dokter sampaikan? Hostnya luar biasa sekali nih, membawa suasana jadi nyaman, nggak kerasa ngobrolnya. Saja dokter. Tapi mudah-mudahan ini setidak-tidaknya dokter ada di kendaraan tidak mengganggu ya dok? Nggak, pas berhenti di rest area juga. Oke. Tetap jaga keselamatan. Kesehatan ya. Dokter juga dok, sehat terus ya. Baik dok. Sekali lagi ucapan terima kasih, sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Baik dok, terima kasih. Saya izin ya dok, Liv ya. Terima kasih. Terima kasih, baik dok, baik ya. Baik, kita sudah mengakhiri perbincang-bincang kita siang ini dengan salah satu punggawa petinggi lembaga akreditasi independen dari 6 lembaga akreditasi, 6 LIPA yang ada di Indonesia. Dr. Adila Setyanugraha Al-Arafah, terima kasih sekali sudah bisa bergabung dengan kami. Dan dari tadi saya yang join cukup lumayan banyak, dan bisa membuka wawasan baru, membuka bagaimana pandangan kita terhadap akreditasi, bagaimana pandangan kita terhadap sustainable rumah sakit ke depannya, dan menjaga regulasi tetap terjaga, tapi unit mampu mengaktualisasikan sehingga kolaborasi dari semua itu, mutu dan keselamatan rumah sakit tetap menjadi nomor 1. Demikian bincang kita di siang hari ini. Terima kasih partisipasi teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, kolega sekalian. Salam semua saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sehat, dan sukses selalu.